Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Dayat di channel Levi Indonesia. Nah, di video kali ini kita bakal memulai untuk membuat program pertama di LiveView. Nah, setelah sebelumnya kita bahas tentang apa itu LiveView, terus gimana cara bikin project di LiveView, apa itu VI, dan warna-warna yang ada di LiveView, tipe data, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung saja membuat program pertama kita di LiveView. Nah, jadi di sini nanti kita bakal langsung sama-sama bikin di LiveView-nya. Jadi, aku sarankan untuk teman-teman yang benar-benar baru belajar LiveView, untuk menonton video ini kalau bisa sambil dibuka LiveView-nya, oke? Nah, jadi program yang akan kita buat adalah untuk menentukan suatu angka random. Apakah angka tersebut nanti kita akan bagi dengan 3 kategori ya. Apakah angka tersebut termasuk ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Nah, jadi tentang program yang akan kita buat mungkin sedikit aku jelaskan. Nanti akan ada suatu random number atau angka yang acak gitu. Nah, jadi kalau misalkan angka acak program yang kita jalankan, angka acak ini akan otomatis muncul, dan di situ kita akan tentukan angka itu termasuk kategori rendah, sedang, atau tinggi. Nah, misalkan untuk rendah, untuk kategori sedang itu nanti kita golongkan kepada angka yang mungkin kurang dari 25. Terus untuk angka yang sedang itu antara 25 sampai dengan mungkin 75. Nah, untuk angka yang tinggi itu kita golongkan lebih dari 75 gitu. Nah, jadi di sini nanti kita akan gunakan tipe data dasar, yaitu dari numerik, terus dari boolean, dan juga dari string gitu. Nah, jadi kita bakal gunain tiga tipe data dasar ini gitu. Jadi sebenarnya tujuan daripada ini adalah supaya kita mulai untuk memahami apa materi-materi yang udah kita bahas sebelumnya gitu. Jadi dan setelah ini nextnya kita bakal coba untuk praktis seperti ini gitu. Oke? Mungkin langsung aja kita buka mungkin langsung aja kita mulai. Jadi teman-teman siapin LiveView-nya. Aku juga ada siapin LiveView aku di sini. Jadi kita buka LiveView terlebih dahulu ya. Oke, nah di sini aku udah nyiapin satu buah VI, yang mana VI tersebut seperti yang udah dijelaskan tadi dari front panel dan block diagram gitu. Nah, jadi di sini mungkin bisa kita tulis terlebih dahulu ya komponen apa yang kita perlukan. Ya, program yang akan kita buat adalah teman-teman tinggal klik 2 kali ya untuk bikin tulisan description seperti ini. Klik 2 kali di front panel, tinggal ketik menentukan apa ya, angka rendah, sedang, dan tinggi. Oke, tinggi. Nah, komponen yang kita butuhkan adalah numerik, indikator, terus string indikator, terus di sini satu lagi boolean indikator. Terus, nah, oke. Nah, jadi pertama kita desain terlebih dahulu untuk front panelnya. Jadi di sini yang kita butuhkan tadi adalah numerik indikator, string indikator, boolean indikator. Numerik indikator kita butuh 1, string indikator kita butuh 1, dan boolean indikator kita butuh 3. Oke, nah ini nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, kita ambil dulu satu numerik indikator. Nah, teman-teman untuk membuka paletnya, teman-teman tinggal klik kanan, terus di sini muncul paletnya. Pilih numerik indikator. Oke, nah biar dia gede, langsung kita ganti aja fontnya. Klik di dalam angka 0, kemudian di sini ada untuk pengaturan font, size, langsung aja buat 36. Tuh, nah, ini tinggal ditarik. Nah, ini teman-teman bisa edit namanya jadi misalkan angka. Oke. Nah, selanjutnya kita butuh satu string indikator. String indikator, tinggal klik kanan paletnya, terus di sini pilih string indikator, taruh di sini. Jadi kita ubah lagi size-nya jadi lebih besar,
36 ya tadi ya. Terus tinggal kita tarik ke sini. Oke. Kemudian kita butuh 3 boolean indikator. Boolean, terus di sini ada boolean indikator. Oke. Nah, ini tinggal digedein aja. Nah, untuk copy paste, teman-teman bisa klik Ctrl di keyboard, kemudian klik di booleannya dan tahan, tarik. Nah, di sini teman-teman bisa ganti. Oh ya, nah untuk nama stringnya kita tinggal buat di sini keterangan. Dan untuk booleannya kita bisa bikin di sini tadi ada 3 ya, rendah, sedang, dan tinggi. Rendah, sedang, dan tinggi. Oke, nah rendah, sedang, dan tinggi. Jadi seperti yang aku bilang tadi, konsepnya itu akan ada angka random ya, angka random. Nah, nanti di sini bakal muncul angkanya berapa, dan di sini keterangannya apa, rendah, sedang, tinggi. Dan di sini kalau misalkan dia rendah, maka boolean hijaunya nyala. Kalau dia sedang, maka yang sedang nyala. Kalau dia tinggi, maka yang tinggi nyala gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam programnya di sebelah kanan aku di blok diagram. Biar enak ya, kita susun dulu indikatornya. Nah, untuk random number tadi atau angka acak tadi, itu LabVIEW sudah menyediakan fungsi tersebut di blok diagram. Teman-teman tinggal pilih, klik kanan di bagian function itu ada numerik ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini structure, ini array, ini cluster, dan ini numerik. Nah, terus teman-teman tinggal cari di sini fungsinya apa tadi. Oke, random number. Nah, untuk random number di sini defaultnya itu adalah 0 sampai 1. Jadi tipe datanya adalah double ya. Jadi dia adalah bilangan berkoma 0 sampai 1. Jadi 0,1, 0,2, 0,3 sampai dengan 1. Nah, jadi di sini kita akan mendefine 3 spek. Oke, untuk sedang itu, untuk rendah itu kurang dari 25. Untuk sedang itu antara 25 sampai dengan 75, dan untuk yang tinggi itu di kisaran angka lebih dari 75. Besar dari 75. Oke. Nah, jadi random number di sini itu bisa teman-teman lihat 0 to 1, artinya 0 sampai 1, artinya ya bisa 0,1, 0,2 karena dia adalah bilangan bilangan floating point, bilangan berkoma. Nah, jadi gimana cara kita bikin dia bisa punya nilai 25, 75? Ya, kita tinggal kalikan dengan 100. Nah, ambil fungsi perkalian di sini itu ada di numerik, pilih yang ada icon kali, multiply, taruh di sini, kemudian tinggal dihubungkan. Oke, dihubungkan seperti ini. Kemudian kita bakal buat satu variabel konstan. Oke, karena kan kita tadi pengen random value-nya itu ada di kisaran 0 sampai 100. Jadi kita tinggal bikin random number dikali 100. Klik kanan, create constant 100. Nah, seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, mungkin kalau kalian yang belum nonton, tinggal lihat di atas. Jadi constant itu merupakan variabel ya, dan itu nggak bakal muncul di front panel. Nah, jadi tinggal buat constant dan isi dengan 100. Oke. Nah, di sini kita tinggal buat fungsi logikanya saja. Fungsi logikanya aja. Jadi untuk ambil fungsi logika, teman-teman bisa klik kanan lagi di blok diagram. Terus di sini ada boolean, di sini ada string, di sini ada comparison. Nah, kita kan sekarang pengen comparison kan? Jadi teman-teman tinggal ambil fungsi comparison. Nah, untuk yang rendah tadi kan kita pengen kurang dari 25 ya. Jadi pilih less than. Oke. Taruh di sini. Nah, ini adalah X dan Y yang mana itu merupakan
apa ya, inputannya. Jadi X ini adalah nilai yang akan kita jadikan kurang dari apa gitu. Nah, ini tinggal dihubungkan ke sini, X. Oke, hasil dari perkalian tadi. Untuk rapiin wire-nya tinggal klik kanan, clean up wire. Oke, mungkin bisa kita lurusin ya. Oke, nah ini random number dikali 100 itu kecil dari berapa? Nah, kecil dari 25. Kita tinggal bikin variabel konstan lagi, klik kanan, create konstan, tinggal bikin angka 25. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa lihat, output dari comparison ini itu adalah boolean. Bisa dilihat di sini ada warna hijau ya. Ada warna hijau. Nah, itu menandakan hasilnya iya atau tidak. Nah, kenapa outputnya boolean? Karena comparison itu kan perbandingan. Jawabannya itu kan cuma iya atau enggak. Jadi ini di bawah 25 atau enggak gitu. Yes or no. Berarti itu pasti outputnya adalah boolean gitu. Nah, untuk yang nggak tahu boolean, ya mungkin sebelum kita masuk ke sini aku saranin banget kalian untuk nonton video-video sebelumnya karena itu penting banget untuk kita memulai program di LabVIEW. Oke, nah kita lanjut. Jadi kalau dia rendah, boolean itu akan terhubung ke indikator rendah. Oke, rendah. Oke. Nah, di sini kita udah bikin ya rendah. Nah, sekarang kita bikin lagi untuk yang sedang. Untuk yang tinggi dulu, biar yang sedang nanti ngikut ya. Untuk yang tinggi, kalau dia tinggi, nah teman-teman tinggal lakukan hal yang sama. Cari comparison grader. Oke, taruh di sini. Nah, hasil dari random number dikali 100 itu besar dari 75 kan? Klik kanan, create constant, tinggal buat di sini 75. Oke. Nah, tinggal hubungkan ke tinggi. Alright. Oke, kita rapiin dikit. Oke. Nah, sekarang gimana cara bikin angka sedang? Nah, kalau sedang itu kan berarti dia ada di antara 75 atau 25, ya kan? Ada di antara 75 atau 25 gitu. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal bikin, ya sebenarnya kalau logik itu tergantung logikanya kita ya. Cuman kalau aku di sini aku bakal pilih Oke, ini udah rendah, tinggi, sedang itu berarti ada di antara ini ya. Rendah itu ada di antara ini. Berarti kalau misalkan logika ini fail atau false dan ini juga false, berarti dia ada di kondisi sedang. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal masuk ke dalam pilih itu kita cari yang paling gampang ya. Di sini ada select. Select. Nah, ini kita tinggal pakai operasi select ini untuk apa ya? Untuk melanjutkan nilai yang untuk memilih select ya, untuk memilih nilai yang pas atau yang fail. Nah, ini ada select, ini ada tiga input, satu output. Di sini adalah angka pertama, di sini adalah kondisi, di sini adalah kondisi angka yang oke, yang pas. Di sini indikatornya untuk selektornya pas atau fail, dan di sini adalah angka yang untuk untuk angka yang false-nya atau fail-nya gitu. Jadi misalkan di sini ada angka 1, di sini ada angka 0. Nah, kalau misalkan kita inputnya di sini adalah true, boolean true, maka yang keluar adalah angka 1. Kalau dia false, maka yang keluar adalah angka 0 gitu. Nah, jadi di sini select ya, select tinggal kita tentuin di sini. Nah, sorry. Menurut aku yang paling gampang itu adalah dengan menggunakan jujur aku belum buat ini, jadi kita coba aja ya.
udah lama nggak bikin kayak gini. Kita bakal pakai di sini itu adalah fungsi OR. Oke, kita pakai OR, kemudian dihubungkan ke rendah dan dihubungkan ke tinggi. Nah, kenapa aku pilih OR? OR itu artinya kalau ada salah satu yang benar, oke, ntar kita lihat ya. Kalau OR itu adalah fungsi logika di mana dia akan hasilnya itu akan true kalau misalkan salah satu inputnya adalah true, ya kan? Salah satu inputnya adalah true. Nah, jadi di sini nanti aku bakal buat kalau misalkan salah satu inputnya true dan akan kita balikin. Nah, jadi setelah fungsi OR ini itu akan kita kasih satu fungsi boolean lagi, yaitu not. Nah, ntar kita lihat ya. Oke, not. Oke, dan kita taruh di sini sedang tadi. Nah, kenapa programnya seperti ini? Karena oke, misalkan nilainya itu sekarang ada di 50 ya, 50. Nah, 50 itu kecil dari 25, true atau false? False ya, di sini false. Nah, terus 50 itu besar nggak dari 75? False juga. Nah, false. Di sini false. Nah, false ketemu false, itu output di OR itu pasti bakal false juga. False juga. Nah, makanya kita reverse dia, kita balikin sehingga dia nanti bakal jadi pas alias sedang. Nah, mungkin sebenarnya di LabVIEW ada fungsi untuk debug ini satu persatu, tapi kita nggak akan bahas. Kita bakal bahas flow datanya manual aja dulu. Oke, nah jadi ini udah benar lah. Sekarang kita tinggal masukin angka. Nah, kita ingin menampilkan berapa sih random value dari angka yang mau kita lihat. Jadi angka ini tinggal kita hubungkan ke hasil dari random value dikali dengan 100. Nah, keterangan ini kita akan munculkan tulisan rendah, sedang, atau tinggi. Nah, cara menampilkannya tadi adalah kita akan menggunakan fungsi select. Oke, fungsi select. Kita gunakan fungsi select. Oke, di sini mana ya select tadi ya? Oke, comparison select. Nah, di sini inputnya aku hubungkan dulu ke yang rendah ya, kalau hasilnya rendah. Nah, di sini kalau misalkan hasilnya rendah, maka nah di sini aku ambil dulu string constant. Nah, kalau misalkan dia rendah, true, berarti di sini yang muncul bakal tulisan rendah. Oke. Nah, di sini satu lagi kita ambil satu fungsi select lagi. Nah, di sini kalau misalkan yang munculnya adalah tinggi, dia bakal terhubung ke sini. Oke, di sini bakal kita ambil lagi string constant. Oke, muncul tinggi. Oke. Dan di sini sedang. Nah, kalian tinggal hubungkan yang ini, hubungkan ke sini. Ini sebelumnya aku minta maaf karena aku agak susah dalam menjelaskan dengan menjelaskan apa ya, agak susah sih ngejelasin gimana step by step. Yang penting kayak ginilah nanti kalian ketika bikin programnya nanti kalian lihat aja sendiri gitu. Karena jujur aku minta maaf banget karena aku susah untuk ngejelasin step by stepnya. Tapi untuk logikanya itu adalah seperti ini gitu. Jadi untuk yang memunculkan tulisan di keterangan ini, yaitu pertama kalau misalkan nilai yang keluar itu rendah, maka nilai string rendah itu akan dilanjutkan ke sini. Dan oke, kalau dia nggak tinggi berarti yang keluar rendah.
Gitulah. Nanti kita bakal lihat satu persatu ya. Nah, jadi logikanya seperti ini. Nah, sekarang gimana cara kita mengeksekusi program ini? Cara menjalankan program kita ini. Nah, caranya adalah dengan melakukan, nah di sini kalian bisa lihat di apa ya namanya, ada toolboxnya LabVIEW ini, aku lupa namanya. Jadi di sini ada 3 fungsi yang saat ini akan kita gunakan. Kita bakal pakai 3 fungsi ini dulu, yang mana di sini merupakan run, ini run continuously, dan ini abort execution. Nah, 3 fungsi ini itu berguna untuk menjalankan program. Run itu artinya kita melakukan eksekusi sebanyak 1 kali. Run continuously artinya kita melakukan eksekusi terhadap program itu terus-menerus, dan abort itu adalah untuk memberhentikan eksekusi program. Nah, ini kita mau coba program kita, langsung aja kita jalankan. Oke, kita bakal jalankan 1 kali aja. Run. Oke, nah di sini bakal muncul angka 47,01. Keterangannya angka tersebut adalah sedang. Benar kan? Karena angka 47 itu dia antara 25 sampai 75. Oke, kita jalankan sekali lagi. Oke, muncul angka 8. 8 itu di bawah 25, berarti dia rendah. Kita jalankan sekali lagi. 29 itu adalah sedang. Kita coba sampai kita dapat tinggi ya, untuk uji program kita benar atau enggak. Lagi jalanin, sedang, tinggi. Nah, 75,3 itu adalah tinggi karena dia di atas 75. 97 itu tinggi, 66 itu sedang. Oke, nah aku rasa program kita udah benar. Nah, jadi mungkin untuk logiknya teman-teman bisa coba pahami sendiri ya, biar lebih mantap. Nah, jadi kira-kira kayak gini fungsinya. Jadi sebenarnya tujuan daripada video kali ini itu adalah untuk melihatkan bagaimana cara kita membuat program di LabVIEW. Kayak misalkan numerik itu harus dihubungkan kemana, boolean itu harus dihubungkan kemana, terus fungsi-fungsi itu harus dipakai di mana gitu. Terus ya kira-kira kayak gitu. Dan di sini teman-teman bakal ketemu kalau misalkan fungsi pengalian itu digunakan untuk numerik, terus kemudian select itu bisa digunakan untuk untuk memilih salah satu dari dua kondisi, Kalau dia nilainya true, maka yang keluar adalah kondisi yang di atas. Kalau dia nilainya false, yang keluar adalah kondisi yang di bawah gitu. Jadi itu kira-kira. Mungkin kalau aku sarankan dari program yang sangat simpel ini, kalian coba, teman-teman bisa coba telaah, terus bisa kembangkan sendiri gimana untuk improvisasinya gitu. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman pengen atur speknya lebih fleksibel dan pengen itu diatur di front panel, teman-teman tinggal klik kanan di sini, change to control, dan di sini teman-teman klik kanan juga change to control. Nah, untuk di sini untuk yang rendah tadi ya, nah di sini teman-teman bisa ganti namanya jadi spek rendah. Nah, di sini teman-teman bisa ganti lagi namanya jadi spek tinggi. Nah, gitu. Nah, misalkan kalian pengen nilai angka itu dibilang rendah kalau dia di bawah 50 dan dibilang tinggi kalau dia di atas 75. Berarti sedang itu 50 sampai 75 bisa. Nah, kita coba jalankan programnya ya. Oke, nah ini 15 rendah, oke. 18 rendah, masih 56 sedang karena dia antara 50 dan 70. Jalankan lagi, 64 masih sedang, 6 ya pasti sedang, 88 tinggi. Oke, kita coba ganti spek yang tinggi ya. Tinggi itu kita pengen dia 100. Jadi kalau antara 50 sampai 100 itu dia sedang. Di bawah 50 itu rendah. Kita lihat. Oke, 79 sedang. 89, 41 itu rendah. Nah, misalkan kalian pengen ini lebih kecil lagi, misalkan 15. Oke, 36 berarti akan jadi sedang. Terus 80 tetap sedang. 3 itu rendah. Nah, yang tinggi kalian pengen atur nilainya, misalkan kalau di atas 20 itu udah tinggi, atur. Oke, 79 tinggi, 27 jadi tinggi,
96 jari tinggi, 78 tinggi, 12 itu rendah, 89, 0,15 rendah, 61 tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu aja video kita pada hari ini. Aku minta maaf kalau penjelasanku kurang bagus, cara aku menjelaskan fungsi-fungsi logika yang kurang bagus, karena di situ kelemahan aku dan aku bakal berusaha untuk improve. Dan tapi aku harap teman-teman bisa mengerti dengan dengan bagaimana cara kita untuk bikin program pertama di LabVIEW. Nextnya nanti kita bakal bahas lagi tentang banyak lagi lah fungsi yang bakal kita bahas. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like kalau suka, terus subscribe video ini, nyalain notifikasinya biar teman-teman dapat dapat pemberitahuan teruslah tentang materi kita di LabVIEW. Oke, mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih untuk yang udah nonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.